Baik, pada bahasan kali ini saya akan bahas tentang penggunaan formula if pada Microsoft Excel. Bahasanya penggunaan if pada satu kondisi, kemudian nanti ada dua kondisi dan banyak kondisi penggunaan if-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah sediakan materinya, di mana sudah ada tabel. Kita akan melengkapi bagaimana rumus penggunaan if. Di sini ada nilai ya, nilai IPA dan IPS. Kemudian di sini ada total nilai, kemudian keterangan. Jadi keterangan di sini bisa dilihat ya. Total nilai diperoleh dari nilai IPA ditambah nilai IPS. Ya, berarti total nilai ini rumusnya langsung saja nilai IPA ditambah nilai IPS, enter. Nah, ini nilainya tinggal ditarik saja. Nah, kemudian kita ngisi keterangan ya. Keterangan jika total nilai sama dengan lebih besar dari 60 maka lulus ya, selain itu gagal. Nah, ini penggunaan if satu kondisi, maka rumusnya sama dengan if ya, buka kurung, ini lebih besar sama dengan 160 titik koma. Keterangannya apa? Keterangannya lulus ya, lulus, tanda petik, titik koma. Selain itu berarti gagal, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, karena total nilainya ini 145 maka dia gagal. Dia lulus kalau di atas 160. Tinggal kita tarik saja ya, ada berapa yang lulus? 1, 2, 3. Berarti ada 4 ya, 4 yang lulus. Di atas 60 nilainya ya. Nah, itu untuk penggunaan kondisi if satu kondisi. Kemudian kita beralih ke sheet kedua, penggunaan if pada dua kondisi. Di sini ya, kita bisa lihat keterangannya, dia akan lulus. Lihat keterangannya ya. Total nilai pada ini sama dengan, nah intinya di sini ya, lebih besar dari 80. Jadi nilai IPA dan IPS ini harus lebih dari 80 ya dinyatakan lulus ya, bukan berdasarkan total nilai. Jadi kita bisa langsung saja ke if dengan dua kondisi. Sebelum itu kita isi dulu total nilainya sama dengan nilai IPA ditambah nilai IPS. Kita mengisi kolom nilai ya. Nah, kemudian kita langsung ke keterangan. Jadi di sini bisa kita lihat ya, dia dinyatakan lulus apabila nilai IPA dan nilai IPS itu di atas 80 ya. Kita langsung saja ke rumusnya, sama dengan if, buka kurung ya, nilai ini lebih besar sama dengan 80 di koma, kemudian kita ketikkan if lagi, if, buka kurung,
nilai IPS lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya apa? Lulus ya. Selain itu titik koma, gagal buka kurung, berhenti dulu ya, titik koma, gagal ya, gagal, enter. Masih ada yang error, kita cek. Oh, ini kurang tanda, ketik 2, kita enter. Kita coba lihat ya, kita tarik. Oke, di sini 60 dengan 85, berarti 60-nya kurang dari 80, berarti gagal ya. Ini sama, ini sama ya, ini 90, berarti kan di atas 80, lulus ya. Nah, begitu untuk penggunaan dari if dengan dua kondisi. Selanjutnya kita menuju ke sheet ketiga, yaitu if beberapa kondisi. Di sini sudah ada datanya, di mana kita akan mengisi nilai UAS-nya ya, diambil 40%, nilai UTS diambil 30%, tugas 20, kuis 10, dan presensinya wajib 75% dari 12 ya, jumlah kehadirannya. Kemudian persyaratan ini kalau tidak mencukupi 70%, maka nanti ada keterangan nilai dikeluarkan ya. Kemudian kalau tidak memenuhi maka presensi tidak cukup. Kemudian nilai angka nanti diperoleh penjumlahan dari nilai kuis, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian nilai huruf nanti sesuaikan dengan grade ya, dimana 80 dia dapat A, 66 dapat B, 55 dapat C, 40 dapat D, dan 0 itu dapat E. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita hitung persentase dari nilai UAS, diambil 40%, sama dengan 90 dikali 40% ya, 40%. Ya, dari 40%-nya berarti 36. Langsung kita tarik saja untuk melihat hasilnya. Kemudian nilai UTS-nya kita ambil 30%-nya kali 30%, maka diperoleh 21 ya, dan seterusnya. Kemudian nilai tugas sama dengan 75% dari 20% ya. Maka ini hasilnya, kita tarik. Kemudian nilai kuis sama dengan buka kurung, langsung saja, nggak usah buka kurung ya, ini dikali dengan 10%. Maka ini nilainya. Nah, selanjutnya wajib 75% kehadiran ya, berarti di sini karena total maksimalnya 12, maka sama dengan total kehadiran, buka kurung, total kehadiran dibagi, karena total maksimal kehadirannya 12, maka bagi 12, tutup kurung, dikali 100%. Dikali 100%. Enter. Nah,
12 nya berarti 100%, kita langsung tarik. Nah kalau 11 kali persen itu 92% ya kiranya. Nah kemudian ke kolom persyaratan, jadi dia baca ke 6 ya, nilai dikeluarkan jika 75% ya. Kalau selain itu maka presentasi tidak cukup, berarti sama dengan kita ambil presentasenya, if buka kurung ini lebih besar sama dengan 75%, maka keterangannya apa? Keterangannya petik 2, nilai dikeluarkan. Selain itu petik dulu, selain itu titik koma, presensi tidak cukup. Petik dulu, presensi tidak cukup, presensi tidak cukup. Ketik, tutup kurung, enter. Kita coba besarkan biar kelihatan ya. Ini dikeluarkan karena dia 100% ya. Kita coba drag gasnya. Oke, ada satu yang tidak cukup karena di bawah 76% ya, berarti 67. Nah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kolom ke nilai angka ya. Nilai angka berarti di sini nilai angka diperoleh dari penjumlahan nilai UTS, UAS, UTS, tugas dan kuis. Berarti ini sama dengan tinggal jumlahkan saja, ini ditambah ini ditambah ini ditambah kuis, enter. Nah totalnya tinggal tarik saja. Nah ini totalnya. Kemudian nilai huruf ini, nah ini penggunaan if beberapa kondisi ya, kondisinya banyak. Bisa kita lihat keterangannya, jika nilai angkanya 80 dia dapat A, 66 dapat B, dan seterusnya ya. Maka kita langsung dideklarasikan di sini rumusnya sama dengan if buka kurung kita lihat yang pertama nilai A ya, arahkan ke angka lebih besar sama dengan 80 ya. Kalau lebih 80 berarti nilainya apa? Nilainya A titik, tanda petik ya, kemudian A, tanda petik lagi, A besar ya, tanda petik 2 titik koma. Nah kemudian selanjutnya ya, if buka kurung kita arahkan ke nilai angka lagi ya, berarti nilai angkanya lagi berarti E5 lebih besar sama dengan berapa ketentuannya di sini, 66 ya, 66, maka nilainya B ya, B titik koma, kemudian if lagi, if buka kurung lagi, ini 40 40
40 ya. Ke E dulu. Nilai angka tadi di E5 ya. Lebih besar sama dengan 40, maka titik koma nilainya apa? C titik 2 titik koma lagi if lagi buka kurung sama di angka ya, angka berarti E5 lebih besar sama dengan ini 55 ya, kita lihat dulu. C itu 55, ini 55, C itu 55. Kalau ini yang 40 ya, 40 baru D ya, nilainya D. Nah, terakhir kita lihat antara 0 dan 40 itu nilainya E, berarti terakhir ya, if buka kurung sama E di sini ya, E5 lebih besar sama dengan 0, maka nilainya titik 2 E besar. Kemudian tutup kurungnya berapa kali? 1, 2, 3, A, B, C, D, E 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, nilainya B ya, kita tinggal tarik langsung. Nah, maka nilainya kebetulan nilainya AB ya. Kita coba satu lagi ya, kebetulan nilainya AB semuanya ya. Nah, kita coba ubah yang di sini, misalkan di sini nilainya yang C itu berarti berapa? Kalau kita ubah nilainya C itu berarti 55, di sininya harus 55, berarti misalkan ini 60, 60, 60, 60, 60. Nah, 60 berarti di atas 55 sampai ke 60 nilainya C ya. Ya, di atas 55 maka nilai C, di atas 40 nilainya D. Jadi misalkan ini C, ini misalkan diubah 50 D ya, 50 D, karena di atas 55 itu C, di atas 40 D. Nah, kalau nilainya 0 berarti harusnya E ya, ini 0, maka 0, nilainya E. Nah, seperti itu penggunaan if ya, beberapa kondisi, baik 1 kondisi, 2 kondisi, dan 3 kondisi. Baik, cukup sekian materi dari penggunaan formula if 1 kondisi dan 2 kondisi dan beberapa kondisi.